Kali ini kita akan bongkar remote drone E88 Max yang modelnya seperti ini. Tombol on off. Ini untuk phone holder. Ini untuk take off landing, headless dan RTH. Untuk kalibrasi, ini untuk flip, ini untuk speed. Ini tempat baterainya. Kita buka dari belakang. Sebenarnya bisa menggunakan obeng kecil bawaan, tapi untuk saya lebih mudah pakai obeng yang agak besar. Dibuka, putar berlawanan dengan arah jarum jam. Di 4 sisinya dibuka. Enaknya kalau pakai obeng yang ada magnetnya itu dia otomatis langsung bisa ngangkat bautnya. Oke, setelah itu bisa dibuka dengan posisi seperti ini. Ada kabelnya, jangan sampai tertarik putus. Jadi seperti ini dalamnya. FC nya light controller. Saya ditarik ke atas, jangan sampai tombolnya nyangkut. Ini ya. JY-ZF196A TX. Desember 11 Desember 2023. Ini antenanya sepanjang ini, dan dia modelnya ke samping gini. Oke. Lalu ini cover atasnya tadi, kalau ini tercopot nggak apa-apa, dipasang aja seperti biasa. Antena gini itu sifatnya omnidireksional ya, jadi akan menyebar ke seluruh arah. Dan sepertinya untuk antena seperti ini sinyalnya itu arahnya bukan dari ujung gini, tapi lebih ke dari samping gini. Jadi kalau dia ditempatkan ke sini, dia akan sinyalnya keluarnya gini, bukan ke sini ya. Jadi kalau kita keluarkan seperti ini, menunjuk gini, itu malah akan ke samping sinyalnya. Jadi memang gini udah paling tepat. Sementara kalau ini dibelokinnya ke arah tengah gini, mungkin akan terganggu juga dengan sinyal handphone. Jadi produsen itu masangnya itu ke arah sini. Ada juga orang yang melubangi dari sini, dikeluarin ke arahin sini, tapi itu lebih rentan rusak ya, karena bisa tersenggol-senggol antenanya. Nah, kalau di sini kita melihat sebenarnya remote kayak gini juga dipakai di ZF196, ZF199, juga ZF169. Ada juga yang mengganti antenanya ini menggunakan model lain. Kalau kemarin saya menggunakan antena bebek Salmerto, itu sifatnya itu direksional, jadi sinyalnya itu nggak akan berputar mengelilingi kita 360 derajat, tapi dia lebih condong ke satu arah. Makanya nanti kalau pasang seperti itu, di sini dipasang kabel positifnya di sini, lalu nanti groundnya disambungkan negatifnya ke salah satu di sini, sehingga dia akan mendapatkan power yang lebih besar
dan sinyalnya bentuknya kan melengkung, nggak benar-benar membulat. Kelebihannya memang jaraknya bisa lebih jauh, tapi permukaannya nggak lebih luas, justru lebih nyempit. Memang model sinyal seperti itu sepertinya, jadi kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan mau pakai antena seperti apa. Ada juga yang menggunakan booster tapi dengan baterai tambahan, sehingga sinyalnya itu bisa memancar lebih kuat lagi. Nah, ini sinyalnya 2,4 MHz ya, memang lebih lambat tapi dia lebih kuat untuk menembus rintangan seperti tembok ataupun pohon. Oke, sekarang coba dipasang lagi. Caranya, cover atasnya ini letakkan di bawah, lalu pastikan tombolnya masuk, joysticknya. Setelah joysticknya masuk, ini dudukannya ini pastikan masuk juga, dan antenanya diarahkan ke arah sini. Berarti kalau bisa nanti jangan sampai terhalang tangan atau benda lain ya yang sebelah sini, biar sinyalnya bisa lebih bagus. Setelah itu cover belakangnya bisa ditutup dan pastikan nggak ada kabel yang menyangkut. Ditekan sampai dia rapat, baru setelah rapat bisa dibaut kembali. Masukkan bautnya. Memang ini lebih kasar, beda dengan baut yang ada di drone, ukurannya lebih besar. Jadi dalam mengikat mencakannya juga nanti nggak usah harus terlalu kencang banget, karena ini plastik ya, bisa patah. Jadi secukupnya saja, yang penting jangan sampai copot. Oke, baterai yang digunakan itu ini A2 ya, 1,5 volt. Berarti kalau 3 itu sekitar 4,5 volt. Sementara kalau kita pakai baterai alkalin seperti Energizer Max, itu satu baterai itu mungkin voltasenya bisa 1,6. Jadi kalau dikali 3 bisa sampai 4,8 ya, lebih dari 4,5 itu pastinya lebih bagus. Atau kalau kita pakai baterai lithium itu bisa lebih tinggi lagi, satu baterai itu bisa sampai 5 volt. Jadi kalau bisa sampai 1,8 volt. Berarti kalau dikali 3 bisa sampai 1,6, bisa sampai hampir 3 volt, karena ini dipasangkan secara paralel ya. Ini paralel apa seri? Sepertinya seri nih. Oke, bisa ditutup kembali tempat baterainya. Pastikan semua rapat dan bisa digunakan seperti sedia kala. Kalau ini antena saya yang sudah dimodif ya, karena waktu itu kan drone sempat hilang flyaway yang waktu pertama kali. Jadi ini antena Salmerto ini bebek, dia itu sinyalnya lebih dari ke sudut sini ke arah depan, jaraknya bisa lebih jauh tapi tidak terlalu lebar. Jadi ini harus terus diarahkan ke arah drone-nya. Begitu juga di sininya dipasang pengukur voltase ya, voltmeter, biar kita tahu berapa tegangan yang ada pada baterainya. Jadi nggak akan kehabisan baterai atau nggak akan kurang.
nggak banyak sih modifannya, tapi dengan model gini aja udah bisa sampai 200 meter terbangnya. Pastinya lebih aman dalam posisi yang anginnya nggak terlalu kencang ya. Oke. Ini antena gini harganya sekitar 35.000, lalu voltmeter gini sekitar 10.000. Kalau mau dimodif bisa juga yang sederhana murah seperti ini, dan hasilnya juga cukup bagus. Kalau ini baterainya Energizer ini tadi 1,5, tapi isinya itu kalau baru bisa 1,65. Lain lagi baterainya ada yang lithium. Ya lupa nyimpannya di mana yang lithium. Tapi mahal memang baterai yang lithium itu, satu piece-nya itu bisa sampai 35.000. Kalau yang gini kan mungkin satu piece cuma sekitar 10.000 ya, alkalin.